Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca bagian ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Pertanyaan tambah lagi. Ketika kamu sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat hijrah ke Islam, berarti kamu sudah tidak mau lagi di wisuda. Sebagai pendeta, bersedia tidak lagi akan ke gereja. Bersedia. Kakak tanya terakhir, ini atas kesadaran diri sendiri atau karena pasang? Atas kesadaran diri sendiri. Yakin karena Allah? Yakin karena Allah? Yakin karena Allah? Takbir! 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 Ayah menoleh di samping ibu ketua RW. Kamu mengangguk dengan senyum. Allah saksinya, senyummu itu adalah nanti saksi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, mohon diviralkan ini. Diviralkan karena yang masuk bukan biasa. Dia adalah seorang pendeta muda sudah. Seorang pendeta yang sudah siap diwisuda, menjadi dikukuhkan pendeta full di Jakarta ya nak ya. Di Jakarta sebentar lagi. Tanggal 19 April bulan depan. Nah teman-teman sekalian, saya pikir sudah sangat jelas ya berkaitan dengan yang sudah disampaikan dalam cuplikan video ini. Dan bagi teman-teman yang berada di Jakarta, minta bantu, apakah kalian pernah melihat kakak yang satu ini yang sekarang ini sudah menjadi mualaf? Dan berdasarkan penjelasan dalam bagian ini, dia ini statusnya adalah pendeta muda. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa hal yang saya ragukan berkaitan dengan video ini. Karena di dalam bagian ini Pak Ustadz atau Pak Kiai atau siapapun ini yang mengatakan bahwa sebentar lagi dia ini yang sekarang sudah menjadi mualaf, mantan pendeta muda, akan diwisuda dan disahkan menjadi pendeta yang pelayanan secara full time. Nah perlu untuk diketahui bahwa di dalam agama Kristen, pendeta itu bukan diwisuda tetapi ditahbiskan. Nah, kalau istilah wisuda itu umumnya kan dipakai untuk setiap orang yang lulus di jenjang pendidikan tertentu, misalnya TK, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk kalangan atau level mahasiswa. Jadi kalau dalam agama Kristen, seseorang yang disebut sebagai pendeta itu bukan diwisuda untuk disahkan tetapi ditahbiskan. Nah, kemudian selain daripada itu, dalam bagian ini Sebelum kita lanjut berkomentar ini, saya perlu untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa kepada teman-teman saya yang non-Kristen yang menjadi tukang nyinyir di kolom komentar, perhatikan ya, setiap konten yang saya buat dan diupload di channel ini, fokus utamanya adalah bukan mengkomentari tentang keputusan mereka-mereka ini yang sekarang sudah menjadi mualaf, tetapi berkaitan dengan apa yang mereka sampaikan, dan tentu saja ini ada hubungannya dengan iman kami orang Kristen. Tadi kan dikatakan dia ini pendeta muda dan sebentar lagi akan ditahbiskan, walaupun tadi menggunakan istilah diwisuda di Jakarta untuk melayani secara full. Tetapi yang kemudian membuat saya juga ragu adalah dalam bagian ini sama sekali tidak disebutkan gereja mana dia ini akan ditahbiskan menjadi pendeta yang pelayanan secara full time. Saya kemudian menjadi lebih ragu lagi karena dalam bagian ini ketika dijelaskan bahwa dia ini sebentar lagi akan diwisuda, seharusnya kalau menurutnya itu adalah penggunaan istilah yang salah. Karena tentu saja kalau dia ini benar adalah pendeta muda, maka ia tahu bahwa istilahnya itu bukan diwisuda tetapi ditahbiskan. Dan sebagaimana teman-teman sudah memperhatikan dalam bagian ini, sama sekali beliau ini juga tidak memberikan pelurusan bahwa bukan menggunakan istilah wisuda tetapi ditahbiskan. Nah kalau teman-teman memperhatikan dari awal tadi, beliau ini hanya diam dan ya senyum-senyum sendiri. Nah karena itu dalam bagian ini memang
Saya belum bisa memastikan apakah dia ini benaran pendeta muda ataupun tidak, tetapi Pak Ustadz ini atau Pak Kiai ini meminta agar ini diviralkan karena katanya kakak yang sekarang sudah menjadi mualaf ini adalah bukan biasa karena dia adalah seorang pendeta muda. Bagi teman-teman juga yang sering berkomentar di kolom komentar, khususnya kepada teman-teman yang beragama Kristen, saya minta bantu bila kalian mengenal para mualaf yang kita bahas di konten ini. Teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar supaya kita bisa memastikan apakah mereka ini benar seorang mualaf yang sebelumnya berasal dari agama Kristen, dan apakah pengakuan-pengakuan mereka sesuai dengan fakta ataukah ini hanya hasil dari karangan indah saja. Karena itu teman-teman, untuk memastikannya maka saya butuh bantuan kalian. Saya memang selalu berusaha untuk menemukan identitas asli ataupun kemudian kebenaran dari apa yang para mualaf ini sampaikan, supaya teman-teman pun juga bisa memperoleh informasi yang utuh berkaitan dengan mereka. Nah, sekian ya teman-teman untuk bagian ini. Sekarang mari kita kembali kepada bagian awal tadi berkaitan dengan firman yang sudah kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Dikatakan oleh firman Tuhan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Nah teman-teman sekalian, saya hanya mau mengingatkan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini, mari sama-sama memiliki sikap hati yang mempermuliakan Tuhan, sikap hati yang baik, sikap hati yang mengasihi Tuhan, sikap hati yang mengasihi sesama, dan jangan menjadi pribadi yang sombong, jangan menjadi pribadi yang congkak. Sebab dalam bagian ini dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau teman-teman pernah membaca satu bagian di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Karena itu dalam bagian ini mari kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang menghormati orang lain, pribadi-pribadi yang kemudian menjunjung tinggi hak orang lain, dan terlebih mari kita melakukan segala sesuatunya untuk mempermuliakan Tuhan. Dan juga ditekankan di dalam ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya tidak tahu apakah teman-teman hari ini, sekarang ini memiliki pergumulan kehidupan apapun itu, tapi sebagaimana yang sudah firman Tuhan katakan dalam bagian ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bukan hanya satu kekhawatiran, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, tetapi segala kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi alasan mengapa kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dialah yang memelihara kita semua. Nah, karena itu teman-teman, saya berharap sekali bahwa bagian firman Tuhan ini akan semakin meneguhkan hati kita dan meneguhkan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, pada akhirnya sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.